Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang pria yang sedang teleponan dengan pacarnya. Pria ini bernama Takgu. Di sini dia diminta oleh pacarnya untuk melukisnya, dikarenakan si Takgu ini adalah seorang pelukis profesional. Setelah itu dia pun segera bergegas untuk menuju ke tempat melukis. Singkatnya, Takgu terlihat sedang bersiap-siap untuk mulai melukis pacarnya. Dan kita sebut saja untuk pacarnya ini bernama Inem. Yang juga diceritakan si Inem ini adalah seorang model lukis juga, wah. Setelah itu Takgu pun mulai melukis si Inem dengan penuh hati-hati agar nantinya gambarnya bisa bagus dan sebagus mungkin. Setelah selesai, Inem pun langsung nyamperkan si Takgu. Tak lama setelah itu, kemudian mereka pun langsung bermantap-mantap, wah. Namun saat selesai terlihat si Inem yang sepertinya kecewa dan tidak puas dengan si Takgu. Dikarenakan mentimun miliknya si Takgu ini cepat sekali mengeluarkan cairan kentalnya, wah. Sementara itu, Takgu pun meminta maaf kepada si Inem dan langsung bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya yang berstatus janda pun langsung mengatakan kepada si Takgu jika besok dia harus pergi ke Australia untuk menjalankan bisnisnya di sana. Dan untuk sementara waktu, Takgu pun akan dititipkan ke teman ibunya. Singkat cerita, teman ibunya pun akhirnya datang ke rumahnya si Takgu. Wanita ini bernama Jiwon, yang juga si Jiwon ini merupakan seorang janda, wah. Sementara itu, terlihat Takgu yang olohok melihat kebeningan teman ibunya ini. Ia pun nampaknya sangat senang karena bakal dekat dengan si Jiwon. Kemudian ibunya si Takgu pun berterima kasih kepada si Jiwon karena ia mau merawat si Takgu. Aduh, padahal udah gede, udah bau kan atuh, pakai acara dirawat orang lain segala, padahal bisa sorangan nyawa, Setelah itu, Jiwon pun mengajak si Takgu untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Jiwon, Takgu pun langsung disuruh untuk beristirahat oleh si Jiwon. Dan ia juga mengatakan jikalau si Takgu ini butuh sesuatu, ia siap untuk membantunya. Dan setelah itu, Jiwon pun pergi membiarkan si Takgu untuk beristirahat. Beuh, mawa euy, teman ibu idaman pisan nih mawa euy. Singkat cerita, saat melihat si Jiwon memasak, Takgu pun mempunyai pikiran yang sangat-sangat kotor sekali dan busuk. Dimana si Takgu ini malah membayangkan si Jiwon memasak dengan keadaan telanjang. Kemudian Jiwon pun memperkenalkan si Takgu kepada anaknya yang bernama Mina. Di sini Mina nampaknya menyukai keberadaan si Takgu di rumahnya. Dan terlihat juga dia langsung menyukai si Takgu sejak pandangan pertama. Singkatnya, saat Takgu sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja Mina masuk. Dan dengan sengaja dia pun membuka semua bajunya di depan si Takgu dan berusaha untuk mengajaknya bermantap-mantap. Akan tetapi karena si Takgu sudah tergoda dengan si Jiwon dan hanya ingin bermantap-mantap dengannya, Takgu pun tidak melayani si Mina dan dia pun langsung keluar dari kamarnya. Saat sedang minum di dapur, tiba-tiba saja Takgu mendengar suara pemersatu bangsa dari kamarnya si Jiwon. Karena penasaran, dia pun langsung mendekati dan meneong kamarnya si Jiwon. Yang ternyata suara itu berasal dari si Jiwon yang sedang asik berfantasi memainkan dan mencolok lubang miliknya. Melihat kesempatan itu, Takgu pun seketika saknya berat dan tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya si Jiwon. Atuh, pada akhirnya mah mereka teh bermantap-mantap wah. Keesokan paginya, terlihat Takgu yang sedang mencoba untuk melukis si Jiwon. Singkatnya, Jiwon pun melihat hasil lukisannya si Takgu. Namun saat si Jiwon melihat hasil lukisannya, si Takgu ini malah berfantasi dan meresapi harum aromanya si Jiwon. Setelah itu, Takgu pun masuk ke dalam rumah dan melihat si Mina yang sedang membersihkan ruangan. Di sini Mina yang melihat ada si Takgu, dia lagi-lagi mengajak si Takgu untuk bermantap-mantap dengannya. Karena si Takgu juga sama-sama lagi sakne, dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung bermantap-mantap, wah. Sementara itu, Jiwon yang baru saja memasuki rumah, tiba-tiba saja dia mendengar suara pemersatu bangsat. Karena penasaran, dia pun langsung mendekati sumber suara tersebut. Dan pada akhirnya, dia pun terkejut saat melihat si Mina sedang melakukan wik-wik bersama dengan si Takgu.
Singkatnya, Jiwon pun mendatangi si Takgu dan terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Di sini, Jiwon pun memarahi si Takgu karena dia telah bermantap-mantap dengan si Mina. Sementara itu, Takgu pun kemudian menjelaskan bahwa itu semua terjadi karena hilap. Karena sejujurnya, dia lebih tertarik kepada si Jiwon dibandingkan dengan anaknya yaitu si Mina. Mendengar hal itu, Jiwon pun langsung menjadi luluh dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung bermantap-mantap kembali, wah. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jiwon dan si Takgu pun rutin sekali bermantap-mantap di saat si Mina sedang tidak berada di rumah, wah. Dan sejak itu pula, si Takgu menjadi agresif sekali, memaksa, menggerepe dan menggenjot si Jiwon saat si Jiwon tidak mau untuk melakukannya. Beberapa hari kemudian, Takgu pun terlihat mendatangi sebuah tempat melukis untuk menemui pacarnya. Namun di sini dia terlihat keheranan ketika melihat ada sebuah mobil yang terparkir di depan gedung. Dia pun mencoba berpikir positif dan langsung masuk ke dalam gedung. Namun ternyata di dalam gedung itu si Inem sedang bermantap-mantap dengan seorang lelaki yang merupakan selingkuhannya. Dan mobil yang terparkir tersebut adalah milik selingkuhannya si Inem. Mereka pun panik saat melihat si Takgu masuk ke dalam gedung, dan si Inem pun menyuruh selingkuhannya itu untuk keluar gedung melalui jalan samping. Pada akhirnya, kelakuan busuknya si Inem pun tidak ketahuan oleh si Takgu. Keesokan paginya, Takgu pun terlihat sudah pulang kembali ke rumahnya si Jiwon setelah menginap di tempat pacarnya itu. Dia pun menyapa si Jiwon yang sedang duduk manis sambil membaca majalah. Di sini Jiwon kemudian menyuruh si Takgu untuk membangunkan si Minah di kamarnya. Setelah itu Takgu pun masuk ke kamarnya si Minah dan membangunkannya karena hari sudah siang. Singkatnya, saat Minah bangun, entah gimana ceritanya, mereka berdua pun langsung bermantap-mantap. Wah, hadih, asli ini film kampret, isinya cuma mantap-mantap, woy. Di malam harinya, usai mereka bertiga selesai mabok-mabok ciu, terlihat si Mina yang sudah tepar duluan. Sementara itu, Takgu pun meminta jatah kepada si Jiwon. Namun di sini Jiwon menolaknya untuk melakukan di situ karena takut si Minah terbangun dan melihatnya. Singkatnya, mereka berdua pun menuju ke kamar dan melakukan mantap-mantap. Wah. Beberapa hari kemudian, ibunya si Takgu pun akhirnya sudah pulang kembali karena telah selesai menjalankan bisnisnya di Australia. Ibunya si Takgu pun sangat berterima kasih kepada si Jiwon karena telah merawat si Takgu saat dia pergi ke Australia. Kemudian Takgu pun berterima kasih dan berpamitan kepada si Jiwon untuk segera pulang dengan ibunya. Saat berada di dalam mobil, terlihat wajahnya si Takgu yang bersedih karena harus berpisah dengan si Jiwon. Yang intinya dia tidak akan dikasih jatah lagi. Begitupun si Jiwon, rela tak rela, dia pun harus melepaskan kepergiannya si Takgu dari rumahnya. Dan setelah itu, kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film kampret kali ini. Pesan moralnya, jika kalian ingin dititipkan ke teman ibu kalian, ya kalian harus mau aja, wah. Udah gitu aja. Oke lah, gue rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye.